Hai, balik lagi sama aku nih, Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-77 nih guys. Mau tau lanjutan cerita mereka nggak? Dengerin bareng-bareng ya. Di dalam pesawat, Intan melihat keluar jendela. Ia melihat sayap pesawat terbang dan awan serta burung yang berterbangan. Intan merasa takjub dan sangat senang. Riko yang melihat tingkah Intan yang katrok menjadi senyum-senyum sendiri. Tadi malam Intan tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terlalu senang akan naik pesawat terbang. Sehingga tak lama kemudian ia merasa mengantuk dan tidur di bahu Riko. Udah mau lulus SMA tapi kelakuan masih kayak anak-anak. Bener-bener polos nih bocah. Batin Riko sambil geleng-geleng kepala dan tersenyum. Ketika pesawat akan mendarat, Riko membangunkan Intan. Kalau di rumah, mungkin Riko akan menggendong Intan ke kamar seperti biasanya. Berhubung sekarang mereka berada di pesawat, dan Riko harus membawa koper mereka, jadi ia membangunkan Intan. Udah mau sampai ya mas? Tanya Intan saat membuka matanya. Belum kok, bentar lagi. Aku bangunin kamu biar kamu nanti gak kaget dan pusing, jawab Riko. Intan pun membuka matanya lebar-lebar dan menggeliat supaya kantuknya hilang. Tak beberapa lama pesawat pun mendarat. Riko dan Intan turun dari pesawat. Intan memeluk lengan Riko dengan senangnya. Mas, aku seneng banget. Akhirnya bisa nginjekin kaki aku di luar negeri, ujar Intan pada Riko. Riko hanya tersenyum melihat tingkah Intan yang seperti anak kecil. Riko dan Intan meninggalkan bandara menuju apartemen menggunakan taksi. Riko ingin istirahat terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit. Sesampainya di apartemen, pembantu Bu Sofi sudah menyiapkan makanan untuk Riko dan Intan karena Riko sudah mengabari Bu Sofi sebelumnya bahwa mereka akan menjenguk papanya hari ini. Kau mau makan dulu nggak? Tanya Riko pada Intan saat sudah memasuki apartemen. Nanti aja deh mas, aku mau istirahat dulu. Mual banget nih, kayaknya mabuk perjalanan deh, jawab Intan lalu duduk di sofa menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa. Ya udah, Bi, tolong bikinin minum jahe panas ya, ucap Riko pada pembantunya. Iya mas, jawab pembantunya lalu pergi ke dapur. Yaudah Tan, ayo ke kamar lah, biar kamu nyaman istirahatnya, ajak Riko lalu membantu Intan berdiri. Aduh mas, aku gak kuat, udah mau muntah nih, ucap Intan saat sampai di depan kamar. Riko segera mengangkat tubuh Intan dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Intan pun mengeluarkan semua isi perutnya. Riko membantu memijat tengkuk Intan. Kamu sakit Tan? Tanya Riko saat melihat Intan sudah tidak muntah lagi. Gak tahu nih, kayaknya masuk angin deh sama mabuk perjalanan. Terus tadi malam kan aku gak bisa tidur, jawab Intan lalu keluar dari kamar mandi. Riko mengikutinya. Yaudah, bajunya buka deh, sini aku kerokin, perintah Riko. Intan pun menuruti kata-kata Riko untuk membuka bajunya. Mas, kalian pijitin ya, aku capek banget, balas Intan. Gumam Riko lalu keluar kamar untuk meminta minyak angin pada pembantunya. Tak beberapa lama Riko kembali ke kamar. Setelah menutup pintu, ia ngerokin dan mijitin punggung Intan. Tok tok tok, pintu kamarnya diketuk seseorang. Mas Riko, minuman jahenya udah jadi nih, ucap pembantunya dari balik pintu. Yaudah Bi, bawa masuk sini, perintah Riko. Pembantu itu pun masuk membawa minuman jahe panas yang diminta Riko dan menaruhnya di meja. Ia melihat Riko sedang memijit punggung Intan yang kemerahan setelah dikerokin Riko. Uluh, Mas Riko, dulu aja kalau dimintain tolong mijit sama bapak atau ibu gak pernah mau. Sekarang aja istrinya mabuk gitu aja perhatiannya gak karuan, gumam Bimina setelah keluar dari kamar Riko. Setelah selesai memijit Intan, Riko memberikan minuman jahe pada Intan supaya mualnya berkurang. Setelah itu mereka tidur untuk menghilangkan penat setelah melakukan perjalanan jauh. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya.
Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!